Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jaja Juni Channel. Kali ini saya bakal membahas tentang 7 saran psikolog untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Moms mungkin pernah dengar ada sebuah berita viral beberapa waktu lalu tentang orang tua yang sengaja menghitamkan mata anak mereka saat anak mereka sedang tidur. Dan ketika si anak ini bangun, orang tua tersebut kemudian memberitahukan kalau itu akibat terlalu banyak bermain gadget. Ternyata anaknya ketakutan dan tidak mau bermain gadget lagi. Nah, ini dia nih pendapat dari psikolog Amanda Margia Agustario, bahwa berbohong dengan menghitamkan mata anak sebetulnya usaha manipulatif. Pola asuh positif yang memberikan penjelasan dan pengertian pada anak jelas lebih baik. Selain itu juga, psikolog Amanda berpendapat bahwa penjelasan tentu harus diberikan sesuai umur. Untuk anak yang masih kecil, orang tua harus memberi contoh yang baik dan konsisten. Jika tidak mau anak terlalu sering bermain ponsel, ya jangan ngadepin gadget terus. Komunikasi bareng anak atau main bareng supaya anak tidak tergantung pada gadget. Konsisten juga memungkinkan orang tua memberikan penjelasan yang baik dan jujur terkait aturan gadget yang tentunya didengar dan ditaati anak. Moms, boleh-boleh saja orang tua memberikan fasilitas gadget pada anak, tapi dengan aturan main tertentu ya, seperti yang disarankan oleh psikolog anak Anelia Sarisani. Ada 7 saran ya Moms. Yang pertama yaitu maksimal 2 jam. Anelia menyarankan anak di atas 2 tahun paling banyak menghabiskan waktu di depan gadget termasuk televisi dan komputer selama 2 jam. Selebihnya anak harus tetap merasakan permainan di luar rumah untuk belajar berinteraksi dan juga mengenal emosinya. Anak belajar dari pengalaman, terutama yang bersentuhan langsung dengan dirinya. Misalnya, anak dapat mengenali tekstur rumput dan pasir yang selama ini ia lihat melalui permainan gadgetnya. Anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak diperkenalkan pada gadget sama sekali ya. Yang kedua, orang tua tak gaptek. Orang tua sebaiknya menguasai cara mengoperasikan alat elektronik yang akan digunakan anak. Coba semua aplikasi dan permainan yang akan diberikan anak untuk melihat bahwa semua sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, dampingi anak. Selalu dampingi anak ketika sedang bermain gadget. Sesekali diskusikan apa yang ia lakukan di dunia maya untuk menjalin komunikasi. Mendampingi anak bermain gadget berarti mengawasi apa yang ia kerjakan dengan gadget tersebut. Bukan hanya duduk di samping anak lalu sibuk dengan perangkat milik sendiri. Yang keempat, ajari etika dunia maya. Anak-anak yang memiliki gadget akan berinteraksi dengan orang lain baik melalui pesan singkat atau media sosial. Sebaiknya ajari cara berinteraksi dengan orang-orang yang ada di daftar pertemanannya. Beri pemahaman pada anak bahwa tidak semua teman di media sosial berusia sama dengannya. Misalnya ketika membalas komentar dari paman, gunakan bahasa yang semestinya walaupun tidak bertemu langsung. Yang kelima, diskusi.
Ketika mendapati konten yang tidak sesuai dengan usia anak, beri ia pemahaman bahwa ia tidak boleh melihat yang seperti itu. Begitu juga ketika melihat informasi yang tidak baik, tanya pendapat anak tentang informasi tersebut dan ajak ia berdiskusi. Beri juga pemahaman pada anak untuk tidak sembarangan memberikan identitas seperti nama lengkap, alamat sekolah, alamat rumah, dan nama orang tua kepada orang yang tidak dikenal. Orang tua pun demikian, hindari mengumbar identitas anak secara berlebihan di dunia maya. Misalnya berfoto di depan sekolah anak sambil memberikan alamat lengkap, baik berupa penjelasan atau memakai fitur lokasi untuk mencegah kejahatan pada anak. Yang keenam, tidak bawa gadget saat bermain. Biasakan anak main di luar tanpa membawa gadget agar ia menikmati kualitas bermain di luar rumah. Begitu juga ketika bermain ke rumah teman. Beri pemahaman, misalnya khawatir gadgetnya jatuh saat bermain sepeda, tertinggal, atau bisa terjatuh bila bermain sepeda sambil mengangkat telepon. Yang ketujuh, zona tanpa gadget. Terapkan juga aturan zona tanpa gadget di rumah, misalnya di meja makan. Orang tua harus konsisten memberi contoh kepada anak bahwa tidak boleh bermain gadget saat sedang makan. Biasakan tidak membawa gadget ke kamar dan anak tidak boleh main gadget di kamar sebelum tidur. Caranya, siapkan satu tempat di luar kamar, gadget station. Ajari anak untuk menaruh gadgetnya di tempat itu dalam keadaan mati sebelum pergi tidur. Orang tua pun demikian, menaruh gadgetnya di tempat itu.